Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Sahur Channel bareng gue Ardiansa. Dan kali ini udah lama banget di Serangkai Sahur Channel nggak upload sebuah konten video. Dan kali ini aku mau ngobrolin soal ya kelucuan-kelucuan yang terjadi dalam ranah bernegara kali ya, bermasyarakat di negara Konoha atau plus 62. Nah, ini adalah ya sedikit kita ngobrol-ngobrol aja. Dan ini adalah curahan hati dari Serangkai Sahur Channel. Oke, belakangan ini di berita-berita ataupun di beberapa media sosial lagi rame banget soal ada masalah kasus berkaitan dengan ransomware, yaitu dari kejadian bobolnya ya lagi-lagi data PDN dari Indonesia gitu, yang mana ini yang bertanggung jawab secara langsung tentunya dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian ada juga berita soal salah satu menteri kebanggaan kita gitu yang menyatakan kalau nggak masalah mahasiswa itu bayar UKT dari pinjaman online. Ini yang bener-bener aku bisa bilang orang gila ini yang ngomong beneran, walaupun dia menteri kayak ini benar gila sih orang yang ngomong istilahnya masyarakat yang bayar UKT dari pinjol itu nggak apa-apa selama aman. Ini salah satu mungkin ya, kalau misalkan nih yang nyebutin itu bukan dari sekelas menteri ataupun istilahnya kayak misalkan dari tetangga atau orang biasa, itu nggak masalah gitu, karena kan tanda kutipnya aman, artinya dia bisa membayar itu. Tapi kalau ini keluarnya itu dari seorang menteri, yang mana seharusnya pemerintah itu memfasilitasi masyarakatnya untuk bisa belajar dan juga mengenyam pendidikan tinggi secara mudah dan gratis, nggak harus artinya murah lah ya, nggak bisa kusebut gratis, walaupun memang kalau di pendidikan tinggi juga ada jalurnya sendiri untuk bisa mengenyam pendidikan gratis itu gitu. Tapi itu sudah kewajiban pemerintah gitu, jadi bukan kemudian pemerintah memberikan opsi untuk melakukan pinjaman online gitu untuk pembayaran UKT. Ini goblok banget gitu. Kemarin kan ya udah ada lah ya istilahnya beberapa bukan wacana kemarin sempat ramai banget berkaitan dengan UKT yang sangat mahal. Dulu aku kuliah itu di 2014 sampai 2018-an, UKT itu masih sampai jenjang 7. Dan tahu sekarang udah nyampe jenjang 14. Maksudnya UKT jenjang golongan lah ya, bisa sebutannya. UKT golongan itu kalau misalnya kalian nggak paham, itu istilahnya nanti tiap golongan itu ada range harga biaya per semesternya. Kayak misalkan contoh UKT 1 itu dari 500.000 sampai dengan 1 juta. Kemudian UKT 2 itu katakan 1 juta sampai dengan 2 juta. UKT 3 2 juta sampai 3 juta. Itu naik. Nah dulu itu waktu aku kuliah itu UKT 7 itu maksimal biasanya di angka 7 sampai dengan 8 jutaan per semester. Memang untuk beberapa jurusan kayak misalnya kedokteran atau jurusan-jurusan khusus itu memang lebih mahal, biasanya bisa nyampe 10 juta ke atas itu. Tapi memang range rata-ratanya kayak misalkan jurusan-jurusan yang biasa, maksudnya kayak teknik, beberapa teknik itu ya palingan di 7 sampai 8, nggak nyampe 10 lebih. Nah, kemarin itu yang ramai banget itu UKT sampai UKT golongan 14 itu yang ada sampai per semesternya itu bisa sampai 20 juta. Itu gila. Itu maksudnya itu bukan untuk jurusan kedokteran loh. Kalau ngobrolin kedokteran, kalau kemarin aku lihat tuh bisa sampai 30 jutaan lebih. Itu ya kalau swasta oke lah ya, maksudnya sesuai mungkin ya disesuaikan juga dengan fasilitasnya. Biasanya kan perguruan tinggi swasta ataupun sekolah swasta kan memang mereka mengedepankan fasilitas yang mana itu sebanding dengan angka yang dikeluarkan dari mahasiswa ataupun dari ya orang tuanya ya, secara tidak langsung kayak gitu. Tapi kalau negeri ini yang kelewatan gitu, kalau misalkan angkanya segitu dibebankan kepada mahasiswanya, yang mana seharusnya pemerintah itu memberikan fasilitas pendidikan yang murah, mudah dan juga gratis, malah justru dijadikan tempat untuk mencari uang ya dengan beberapa kemarin yang ramai banget di X itu ya tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka dapat dengan biaya itu. Akhirnya kan itu diprotes ramai banget. Itu sempat sudah ada beberapa klarifikasi, walaupun klarifikasinya juga kalau dari sisi pemerintah mereka juga kalau aku lihat masih coba bela diri ya, tapi akhirnya beberapa universitas dibantu juga oleh para aktivis mahasiswanya yang istilahnya melakukan lobbying. Jadi kayak kemarin tuh
malah justru solusinya itu kebanyakan datang dari internal, bukan dari pemerintah ya, dari internalnya itu yaitu dari salah satu dari aktivis mahasiswanya yang membantu untuk meringankan dari para mahasiswa baru. Jadi kalau di mahasiswa kan kalau di SMA kan kayak ada OSIS, tapi kalau di istilahnya kampus kan ada nama BEM. Nah itu biasanya dari divisi sosial tuh biasanya mereka mencatat siapa aja yang memang tidak sesuai dengan UKT yang diturunkan, kayak misalkan ini seharusnya dapat UKT mungkin di golongan 1 tapi kenapa kelempar ke golongan 12. Nah nanti disalurkan ke universitasnya, dilakukan lobbying dan dilakukan pendataan ulang sampai dia kemudian turun UKT-nya gitu. Karena ini kan yang menurut yang meresahkan, bukannya mereka nggak mau istilah udah keterima kok malah justru ngeluh, enggak, tapi maksudnya kan mereka juga tahunya UKT itu kan setelah mereka keterima dan tiba-tiba aja dikabarin UKT-nya dapat segitu, itu kan juga keluarga juga shock juga gitu kalau ngelihat UKT setinggi itu. Bisa aja ya, karena kemarin banyak juga yang istilahnya mau drop out gitu dari situ. Nah ini yang balik lagi kemarin ada salah satu menteri yang mengatakan ya udah istilahnya pinjol itu nggak masalah untuk bayar UKT ya, selama itu aman. Nah ini kan ya walaupun infonya si menteri tersebut aku nggak tahu sih, katanya sih udah mengundurkan diri, cuman belum tahu infonya berkaitan dengan pernyataan. Nah ini Menko PMK dukung mahasiswa bayar UKT pakai pinjol asal resmi, itu kan gila banget ya. Menteri PMK loh, Menteri PMK yang mengeluarkan statement seperti itu. Nggak harus PMK lah, walaupun menteri itu nggak berhubungan dengan bidang tersebut, selama dia itu kerja di pemerintahan, nggak seharusnya mengeluarkan statement seperti itu gitu. Karena bahaya pinjol itu kan sangat, ya pertama di situ kan ada bunga ya, ada bunga yang kalau kemudian orang sampai pinjol artinya kan memang ada keterbutuhan khusus yang mana mungkin secara pendanaan keuangan kurang gitu di waktu itu gitu. Nah kalau kemudian UKT itu sebagai pinjol, nanti dikhawatirkan UKT kedepannya itu nggak bisa kebayar karena bunganya bertambah atau seperti apa gitu, yang mana ya mengakibatkan orang satu bisa drop out juga karena tidak bisa membayar UKT-nya dan juga tidak bisa melunasi pinjolnya, atau yang kedua ya itu terlilit pinjol itu sendiri gitu, yang mana tidak hanya ke mahasiswanya saja yang drop out, tapi ya juga yang kena efeknya adalah keluarganya gitu berkaitan dengan masalah itu. Makanya ini rada gila banget sih pernyataan dari salah satu menteri ini berkaitan dengan pembayar UKT pakai pinjol itu gila banget gitu. Nah, tapi kita udahlah, itu salah satu kegilaan ya, kita tahu lah pemerintahan kita emang luar biasa banget terkait statement-statement yang dikeluarkan menteri-menterinya gitu. Tapi yang utamanya malah aku ingin bahas adalah berkaitan dengan serangan ransomware ke salah satu PDN di Indonesia, yaitu Pusat Data Nasionalnya milik pemerintahan Indonesia, yang mengakibatkan kemarin salah satunya adalah berhentinya sistem layanan online dari area imigrasi ya, yang orang-orang dari luar negeri atau apa itu kemarin ada permasalahan di situ, di bandaranya, di bagian imigrasinya kena, kemudian data-data masyarakat itu juga tersebar gitu. Nah ini mungkin untuk beberapa orang, beberapa kalangan nggak menganggap ini serius gitu, kayak udahlah, udah mungkin ya kita udah di titik bodo amat gitu, bodo amat dengan data-data yang hilang, kita nggak tahu efeknya apa gitu. Kalau kalian simpelnya gini, HP kalian pernah nggak dapat WA atau SMS spam yang entah itu penipuan, entah itu WA apapun itu berkaitan dengan nomor-nomor nggak jelas, itu sebenarnya adalah efek dari tersebarnya data. Aku nggak bilang yang masalah PDN ini, tapi ya sebelum-sebelumnya kan juga udah sering ya terkait kebocoran data penduduk, kebocoran ini itu kayak itu udah bukan, ya itu salah satu penyebabnya gitu. Jadi kayak kita sering dapat telepon penipuan, data-data kita itu kayak tersebar itu, ataupun misalkan tiba-tiba kita dapat WA dari nomor-nomor nggak jelas, spam, ya itu salah satunya dari ya bocornya data-data itu gitu. Jadi nomor-nomor kita, data diri kita itu udah kesebar-sebar gitu. Nah ini mungkin di dunia digital pasti data-data itu penting. Jadi nggak mungkin data kayak gitu tuh kita diam aja gitu. Kita harus benar-benar ya kita bersuara gitu sebagai masyarakat. Terlepas kita tahu pasti itu akan terjadi dalam waktu cepat atau tidak, tapi yang namanya data diri seperti itu tidak boleh tersebar. Nah ini yang sangat berbahaya. Nah aku udah buka beberapa kronologinya. Mari kita baca kronologinya. Ini tadi aku udah baca sekilas dan sangat kocak sekali ya.
Nah, jadi PDN ini atau Pusat Data Nasional Sementara 2 yang berada di Surabaya ini diretas oleh hacker dengan codename-nya ada Brainchipper, yaitu jenis virusnya ada ransomware. Ransomware itu kalau keterangan beberapa ahli, dia hanya bisa masuk melalui perantara. Perantaranya bisa melalui klik link ataupun mengklik sesuatu yang memang itu sudah ditanami oleh virus itu atau ransomware-nya itu gitu. Artinya memang ada entah itu dari pejabatnya atau dari istilahnya yang megang akses ke data tersebut itu mengklik secara sengaja ataupun tidak sengaja link tersebut, atau bentuknya entah link atau apapun gitu, yang sehingga si hacker itu bisa masuk ke jaringan data dan mengelok atau menghapus beberapa data-data yang ada di PDN tersebut. Pusat Data Nasional itu berkaitan dengan data-data kependudukan itu udah pada kena semuanya gitu. Nah, jadi awalnya itu terjadi di 20 Juni bahwasanya ada keluhan layanan imigrasi di bandara. Jadi layanan imigrasi yang harusnya itu computerized karena terbobolnya hack ke PDN ini, jadi data online-nya itu bermasalah, dan akhirnya pusat imigrasi itu ketika ada orang ya didata manual semuanya pakai tulis tangan, yaitu yang mengakibatkan antrian panjang dan juga lama di imigrasi bandara tersebut gitu. Nah, kemudian pada hari berikutnya di 21 Juni, Kominfo bersama BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara mengumumkan bahwa infrastruktur yang mengalami gangguan, yakni Pusat Data Nasional 2 yang berada di Surabaya itu terkena hack oleh hacker Brainchipper ransomware, dan hacker tersebut meminta 8 juta US dollar atau senilai 131 miliar. Dan kemudian dari Menkominfo sendiri, Budi Ari itu sudah melakukan konferensi pers yang mana beliau menyatakan bahwasanya mereka tidak akan membayar tebusan itu. Nah, ada salah satu dari ini koran Tempo, dari YouTube-nya Tempo, yaitu ada Boter Alus menyebutkan bahwasanya katanya itu tidak ada negosiasi antara hacker dan juga Menkominfo. Jadi ketika hacker itu meminta senilai 131 miliar itu, katanya di enkripsinya itu dibalasnya si orang yang koordinasi dengan hacker tersebut itu bukan menegosiasi ataupun menanyakan dulu data apa saja yang kena atau apa, tapi langsung menanyakan dikirimnya kemana gitu. Itu yang aku juga aneh banget nih. Maksudnya kalau misalkan data hacker kan harusnya kita bertanya-tanya dulu ataupun menanyakan apa aja data yang mereka punya gitu, kemudian ya mungkin bisa negosiasi atau apa, tapi langsung menanyakan kirim kemana gitu, secara nominalnya itu tuh yang menurut aku salah satu lobbying dari kementerian kita yang kurang banget lah, bukan kurang lagi, itu menurut aku kayak kita kok pasrah banget gitu, data kita kayak hack, kita kayak yaudah kita bayar aja gitu biar selesai. Tapi ternyata pas di konferensi persnya, Kominfonya dari Budi Arinya bilang nggak akan bayar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Kemudian kan setelah itu ada pernyataan lagi. Jadi juru bicara BSSN Ariandi Putra menjelaskan hasil analisis forensik sementara menemukan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni pukul 23.15 WIB. Kalian tahu nggak sih Windows Defender itu apa? Windows Defender itu memang antivirus, istilahnya pengamanan yang sering dipakai di laptop-laptop ataupun komputer-komputer biasa gitu. Jadi kayak laptop kalian itu pasti ada Windows Defender. Aku pribadi pakai Windows Defender, dan kalau kalian di laptop kalian atau di komputer kalian udah ada Windows Defender, itu memang tidak disarankan menginstal aplikasi antivirus lainnya karena nanti Windows Defender-nya nggak aktif. Ini memang salah satu yang bagus di perangkat PC kita ataupun di laptop kita. Tapi untuk sekelas Kominfo atau BSSN ataupun kelas keamanan untuk pemerintahan, ini menurut aku kok aneh banget ya Windows Defender itu digunakan di kelas selevel itu gitu. Ya maksudnya Windows Defender itu aja udah laptop aja nggak mungkin gitu, walaupun udah pakai Windows Defender kita bisa aja kena virus atau apapun gitu ya itu ya udah resiko ya, kita mungkin salah klik atau apa. Tapi maksudku untuk kelas pemerintah lucu banget gitu. Masa iya Windows Defender gitu yang dipakai untuk sistem keamanan perangkat-perangkat yang digunakan untuk akses ke data-data penting seperti itu. Ini yang
aku nggak habis pikir, mungkin aku nggak paham ya, apa mungkin ada Windows Defender khusus yang memang sebagus itu gitu untuk digunakan di pusat pemerintahan atau di PDN itu. Tapi ini untuk Windows sekelas Windows Defender dipakai untuk sistem keamanan pusat data nasional tuh rada gila gitu terkait hal itu ya. Makanya di sini kan upaya ada penonaktifan Windows Defender itu juga aneh gitu terkait hal itu. Sampai akhirnya ya kemarin kan banyak banget cuplikan-cuplikan video ketika menteri-menteri ini dari Kominfo, BSSN itu dipanggil sama DPR untuk ditanyain gitu berkaitan dengan ini ya. Ya ada beberapa kegoblokan yang kemudian muncul statementnya. Yang pertama adalah ucapan alhamdulillah dari menteri kita. Menteri kita tercinta Budi Ari mengatakan alhamdulillah, padahal di kondisi data kita ya terhack gitu. Udah data kita kehack, nggak bisa balik. Yang dia katakan alhamdulillah, ini kan luar biasa ya, goblok gitu maksudnya untuk nyatain kayak gitu. Makanya itu juga kemarin saya ini harusnya innalillahi bukan alhamdulillah. Ini orang macam apa gitu, orang yang bertanggung jawab atas kementeriannya, yang mana ini data-data ini berada di bawah dia, kehack terus dia bicaranya alhamdulillah gitu. Terus yang kedua ada statement berkaitan dengan negara lain juga kena kok ransomware ini. Ya kita nggak mau ngobrolin itu. Kalau itu hubungannya sama misalkan keuangan, itu oke lah, karena kan keuangan mungkin terjadinya akibat mungkin perang Rusia dengan Ukraina, Amerika dengan Cina, perang dagang seperti itu, akhirnya berefek ke Indonesia sehingga nilai mata uang itu kursnya itu bisa turun ataupun bisa naik. Oke, itu nggak masalah karena itu kan ada hubungannya dengan gejala politik di luar. Tapi kan kalau ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau yang tadi kan mungkin kita nggak bisa nyegah karena kan itu hubungannya sama perang dagang di luar ataupun hal-hal konflik di luar yang secara langsung itu berakibat ke internal. Tapi kalau ini ya nggak ada hubungannya, orang negara lain mau kena ransomware ya kita juga harus punya perhatian lebih dan juga benteng yang lebih, karena ini kan masalahnya kan ya harusnya di pemerintahan kita itu bisa mengakali ini gitu. Ini nggak ada hubungannya sama luar kena apa enggak gitu. Kalau luar kena ya udah sini dimaksimalin lah pertahanannya, jangan sampai kena juga gitu. Ini yang menurut aku statement yang goblok banget gitu berkaitan dengan masalah serangan hacker ransomware ini gitu. Harusnya ya negara ini, tapi yang maksudnya yang jadi masalah lagi adalah yang kedua, ternyata data PDN kita itu tidak di backup. Ini gila banget sih, maksudnya nggak ada backupnya. Jadi ibaratnya nih kalau data hilang ya udah pasrah aja hilang gitu, karena nggak ada backupnya. Itu yang gokil banget, keren banget. Dan kemarin di rapat DPR itu juga ada beberapa menyatakan bahwasanya masalah data backup ini sebenarnya udah diingetin gitu. Beberapa pihak dari imigrasi pernah dari Kementerian Pendidikan kalau nggak salah itu pernah melayangkan email ke Kominfo kalau mereka minta backup, tapi sama Kominfo-nya nggak direspon gitu. Kemudian dari pihak penyelenggara untuk penyimpanan PDA-nya ini juga memang tidak diwajibkan dari Kominfo untuk membackup, dan memang dari Kominfo-nya tidak minta backup karena alasannya berkaitan dengan anggaran. Nah ini yang kemudian menjadi plus istilahnya konspirasi lagi lah ya. Takutnya kasus ini tuh hanya untuk digunakan untuk menaikkan anggaran dari Kominfo. Ini aku nggak menuduh, tapi ini kalau kalian nonton wawancaranya dari Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama dengan mata Najwa, di situ di awal-awal banget di 5 menit pertama dia menyebutkan bahwasanya anggota DPR Eneng atau Rieke Diah Pitaloka kalau nggak salah nama aslinya, itu pernah bilang ke Pak Ahok kalau bahwasanya ini tuh ujung-ujungnya minta tambahan anggaran gitu yang mana akhirnya kan tetap nggak disetujui kan ya. Nah tapi spekulasi ini itu tuh kayak nggak serta-merta dikeluarin gitu, karena faktanya ternyata setelah anggaran itu ditolak, kemudian pembayarannya 131 miliar itu juga ditolak karena mungkin nggak ada uangnya atau seperti apa, tiba-tiba beritanya hackernya minta maaf, kasihan ke negara Indonesia dan akan memberikan kunci sandinya ke kementerian untuk bisa mengakses datanya itu kembali. Ini kegoblokan paling yang nggak bisa masuk akal. Kalau kalian itu hacker, kalian udah berani-beraninya menyerang sistem pemerintahan, ya kalian sudah
berarti sudah tahu resikonya seperti apa gitu. Apalagi sudah pernah minta tebusan 131 miliar gitu. Menjual data itu. Jadi kalau misalkan tidak dapat tebusan dari negaranya kan kalian bisa menjual data itu dengan harga yang mungkin bisa sebanding dengan nilai tebusannya itu. Tapi kok ini tiba-tiba mereka kasihan, hacker mana tiba-tiba kasihan nih, maksudku kalau sekelasnya maling ayam mungkin oke lah ya, mungkin kasihan terus dibalikin ayamnya. Tapi kalau ini kelasnya udah serangan cyber, udah ke pemerintah, itu aneh banget untuk tiba-tiba bisa kasihan. Makanya spekulasi berkaitan dengan jangan-jangan ini tuh hanya permainan orang dalam dalam artian yang nge-hack mungkin entah dari orang dalam atau punya hubungan dari orang dalam, atau ya ini bukan dari luar negeri, ini orang Indonesia ini yang nge-hack sendiri gitu. Jadi makanya konsep kok kasihan sama pemerintah Indonesia itu ada dua sisi. Yang satu memperlihatkan ketidakbecusan dan kegoblokan dari pemerintah kita sampai dikasihani oleh hacker, dikasihani oleh maling, itu luar biasa gitu. Yang kedua di satu sisi yaitu gitu, ini memperlihatkan bahwasanya ya negara Indonesia nggak siap gitu dengan hal-hal seperti itu. Dan salah satunya berkaitan dengan Menteri Budi Ari, dari statement-statementnya yang sebenarnya dia tuh kelihatan banget nggak paham berkaitan dengan masalah IT ini, karena dia juga jurusannya setahu FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi untuk dia ditempatkan sebagai Menteri Kominfo, Komunikasi Informasi yang berkaitan banyak dengan masalah IT, itu juga aneh banget, maksudnya nggak pas aja gitu. Kayak kemarin cara menyikapi judi online gitu, ya adalah dia terkait pemblokiran oke lah, tapi aku kalau pemblokiran nggak terlalu ini, soalnya kalau situs itu diblokir itu lebih gampang sebenarnya ganti domain. Makanya itu kalau misalnya orang ya udah harusnya kan stop situsnya aja, diblokir situsnya, emang nggak semudah itu. Jadi kalau itu aku maklumi. Tapi kemudian cara penanggulannya adalah membuat poster-poster atau video-video untuk istilahnya mitigasi stop judi online, jangan melakukan judi online. Kayak istilahnya kayak poster-poster anak SMA yang sebenarnya kita itu nggak ngefollow akun-akun Kominfo gitu. Untuk masyarakat itu nggak ngefollow akun Kominfo. Orang yang dikasih tahu sama orang tuanya, sama pacarnya, sama istrinya, sama tetangganya untuk jangan judi online aja belum tentu dia berhenti. Apalagi cuma selebaran dari Kominfo yang kita aja nggak ngefollow gitu. Itu salah satu langkah terbodoh yang pernah dilakukan pemerintah gitu. Maksudnya kayak sia-sia aja bikin kayak gitu. Mendingan lakukan yang bukti nyata aja. Gimana caranya untuk menangkap para bandarnya, itu lebih oke lah gitu. Berkaitan dengan penangkapan para yang udah melakukan judi online juga sebenarnya bisa aja, karena kan itu juga secara hukum dosa gitu. Jadi aku sendiri menangani petisi untuk mundurnya Budi Ari, karena menurut aku beliau adalah menteri yang kurang cocok di bidangnya gitu. Mending dipindahkan lagi, karena sebelumnya kan dia cuman wakil menteri berkaitan dengan desa atau apa gitu. Dan dia kan juga sebenarnya hanya relawan ya, ketua relawan pro Jokowi, sehingga namanya naik dan dinaikkan jadi Menteri Kominfo ya. Ya untuk kementerian yang cukup vital berkaitan dengan data-data penting gitu, menurutku nggak cocok. Jadi Pak Budi Ari ya mending mundur aja gitu. Jadi ya sekian dari Sangge Satu channel aku. Semoga ini ya semoga aman-aman aja ya, karena yang tadi yang aku sampaikan satunya ada memang curhatan dari aku pribadi, dan sebagian besar itu sebenarnya apa-apa saja yang sudah muncul di media sosial ataupun di berita-berita nasional. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Adi Asa. Bye-bye.